Aku sudah siap siaga. Ikan yang tadi aku beli sudah aku simpan di motor terlebih dahulu. Melihat Hena semakin mendekat, aku semakin menegakkan badan. Rin, aku pinjam duit buat bayar ikan. Hah? Ujarku kaget. Ah elah, kirain mau ngajak gelut, taunya mau minjem duit. Pinjem duit? 100.000 doang, ujar Hena semakin memperjelas ucapannya. Aku gak salah dengar kan? Kamu mau pinjam uang padaku? Iya, aku mau bayar ikan yang tadi sudah ditimbang. Cuma 100.000 doang, nanti juga diganti kalau sampai rumah. Hena minta tolong, tapi gayanya seperti orang malak. Tidak ada sopan-sopannya, juga tidak bicara dengan kata-kata yang lembut yang bisa meluluhkan hatiku. Malah sebaliknya, dia berdiri angkuh dengan melipat kedua tangan di perut. Wajahnya ditekuk seperti ibu kos-kosan yang sedang menagih utang. Tidak enak dilihat. Cepetan, Rin. Kalau kamu gak pinjemin, nanti aku bilangin sama Mas Andri. Cih, kamu itu tidak tahu malu, Hen. Sudah jadi mantan, tapi masih keganjenan. Hei, jaga tuh mulut. Aku tidak keganjenan, tapi memang suamimu yang belum bisa move on dariku. Tunggu. Bukan tidak bisa, tapi tidak akan pernah bisa. Andri itu cinta mati padaku, ujarnya dengan percaya diri. Seperti itu, aku menatap Hena dengan melebarkan pupil mata, melangkah lebih mendekati wanita masa lalu suamiku. Kamu bilang dia mencintaimu? Iya, sangat. Dan asal kamu tahu, dia menikah denganmu hanya karena ingin hidup senang, banyak uang, bukan karena dia mencintaimu. Seperti air laut yang menyirami luka, hatiku perih mendengarkan ucapan Hena. Namun cuma sedikit. Aku sudah melatih hatiku untuk tidak mudah patah meski hantaman demi hantaman akan datang untuk merobohkan pertahanan. Aku harus tetap kuat. Lalu, untuk apa dulu kalian bercerai kalau masih saling mencintai? Aku mengambil kunci motor dari saku jaketku. Aku buka lipatan cutter kecil yang menjadi gantungannya. Mata Hena terbelalak melihat ada benda tajam di tanganku. Dia kembali memundurkan langkahnya, menghindar dariku. Apa yang akan kau lakukan padaku, Rin? Kamu akan... Hena bertanya dengan wajah yang tak biasa. Dia ketakutan. Orang-orang tidak terlalu peduli pada kami. Meski ramai, tapi tak ada satupun yang datang menghampiri. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Tergantung. Jika aku mau, aku bisa. Tapi, sepertinya sekarang belum saatnya. Aku ingin terus bermain denganmu, merobek mulutmu misalnya. Hena meneguk saliva. Dadanya kembang kempis dengan keringat yang mulai keluar dari pori-pori kulitnya. Jangan macam-macam kamu, Rin. Aku akan berteriak sekencang mungkin, ujar Hena dengan terus memundurkan kakinya. Aku tidak takut. Sebelum kamu berteriak, cutter ini akan lebih dulu merobek mulutmu. Tidak berteriak, tapi aku mengucapkannya dengan penuh penekanan. Wajah Hena semakin memucat, membuatku ingin tertawa terbahak melihatnya. Namun, aku tidak ingin berhenti sebelum aku sampai pada tujuan awal. Permainan ini sangat menyenangkan. Saat aku melangkah dengan sedikit lebar, Hena pun mundur dengan langkah yang tak kalah lebar. Aku berhenti, dia pun berhenti dengan tubuh yang gemetar. Aku tahu kalau dia itu tidak memiliki nyali yang besar untuk melawanku. Secara one by one, bisanya hanya bersandiwara mencari perhatian dari banyak orang. Arini, berhenti, Rin. Kamu akan masuk penjara jika kamu melukaiku. Hena kembali berkata, bibir merahnya bergetar saat berucap. Aku menulikan pendengaranku.
enggan menanggapi ocehan Hena yang tengah membujuk agar aku luluh dan mengakhiri permainan ini. Namun, aku tidak akan berhenti. Aku masih ingin bermain. Rin, stop. Berhenti. Aku menggeleng. Hari ini, aku akan teriak sekarang. Aku gak peduli, kataku, seraya menghentikan langkah kakiku. Kulihat kaki Hena hampir menyentuh sesuatu di belakangnya. Dan ini memang yang aku inginkan. Dengar, Hen, kau itu murah. Caramu mendapatkan uang dengan meminta pada suamiku itu salah. Dan kamu tahu di mana tempatmu seharusnya berada? Aku menyimpan sebelah telapak tanganku di dada Hena. Lalu kemudian, biur. Hena menjerit saat tubuhnya jatuh ke dalam styrofoam box berisikan air es bercampur ikan. Bau anyir menyeruak membuatku merasakan mual yang amat sangat. Aku menutup hidung lalu pergi meninggalkan Hena yang masih berusaha keluar dari tempat yang menjijikkan itu. Dadah mantan, ucapku sebelum beranjak. Hari ini, awas kau. Aku mengibaskan tangan di udara tanpa menoleh sedikit pun ke arahnya. Orang-orang mulai berkerumun menyaksikan pertunjukan Hena yang jatuh dalam styrofoam bekas ikan. Sedangkan aku memilih cepat pergi untuk mengantarkan pesanan ikan yang sedang ditunggu pelanggan. Selesai mengantarkan ikan pada pelanggan dan berjalan-jalan sebentar, aku pun segera pulang. Segudang pekerjaan rumah sudah menantikan sentuhan tanganku. Kok pulangnya telat, Rin? Pertanyaan Mas Andri menyambut kepulanganku. Aku berhenti melangkah, menoleh pada suami yang tengah menikmati secangkir kopi sambil menonton TV. Kan gak langsung antar ikan, Mas. Aku harus memilih dan menimbang dulu, berdesakan sama penjual lain yang mau belanja juga di sana. Pasti lama. Aku juga sampai disemprot pelanggan karena datang kesiangan. Aku membuka jaket dan menyimpannya di kursi. Duduk sejenak untuk menghilangkan penat. Palingan juga kamu ngobrol dan main dulu sama para nelayan di pelabuhan. Iya kan? Kegatelan. Aku yang baru saja menyandarkan punggung kini kembali duduk dengan tegak. Ucapan Mas Andri sungguh sangat mengusikku. Aku lelah loh, Mas. Habis jualan bukan habis jalan-jalan. Seenaknya saja kamu nuduh aku yang tidak-tidak. Mas Andri menyesap kopi hitam yang menjadi kegemarannya. Juga sebatang rokok tidak pernah lepas dari sela jarinya. Kalau cuma ngantar ikan, tidak akan sesiang ini, Rin. Kamu jual ikan, apa jual diri? Mas, aku berteriak tak terima dengan tuduhan yang dilontarkan Mas Andri padaku. Nafasku memburu, rasa panas menjalar ke setiap aliran tubuh. Kata yang Mas Andri ucapkan sungguh menyinggungku. Jangan berteriak jika itu tidak benar. Ingat ya, Rin, aku tidak akan pernah mengampunimu jika suatu saat kamu ketahuan berselingkuh di belakangku. Ingat itu, Rin, pungkas Mas Andri, lalu ia pergi entah kemana. Aku mengusap wajahku dengan sangat kasar. Bisa-bisanya dia mengancamku dengan tuduhan yang tidak aku lakukan. Sudah jelas, dia yang bermain api di belakangku. Kini Mas Andri malah menuduhku, bahkan mengancamku untuk dosa yang sebenarnya dia lakukan sendiri. Rin, hari ini, apa yang kamu lakukan pada Hena? Aku yang akan pergi ke dapur, mengurungkan niatku saat Mas Andri datang dari luar dengan langsung bertanya soal mantan istrinya. Si mantan sepertinya sudah mengadukan kejadian di TPI tadi. Rini, kamu dengar apa yang aku katakan? Tanyanya lagi, seraya mendekatiku. Wajah Mas Andri sudah tidak lagi setenang tadi. Dia marah karena aku mengerjai mantan istri yang mungkin akan menjadi istrinya lagi. Kenapa sih, Mas?
Kamu itu selalu bertanya soal Hena padaku. Aku tidak tahu, Mas. Tapi, Rin, tadi Mas Andri tidak lagi melanjutkan ucapannya saat menyadari tatapan tajam dariku. Orang-orang di pelabuhan ramai membicarakan Hena yang kecebur air es bekas ikan, Rin. Masa kamu tidak tahu? Kalian tadi kan sama-sama berada di sana, ujar Mas Andri mencoba menipuku. Sayangnya, aku sudah paham dengan kebohongannya. Aku gak tahu. Aku ingin lihat, beranikah Mas Andri bilang kalau Hena telah menghubunginya dan mengatakan kalau aku yang membuat dia malu di sana. Pasti dia tidak berani. Aku lapar, mau makan sama pepes ayam, kataku saat melihat dia hanya diam di tempat. Kamu beli pepes ayam, Rin? Tanyanya antusias. Lauk itu adalah lauk kesukaan Mas Andri. Iya, jawabku singkat. Wajah yang tadi merah menahan amarah kini lunak kembali hanya dengan pepes ayam. Mas Andri mengekor di belakangku. Makan, Mas. Aku mengambilkan nasi dan memberikannya pada Mas Andri yang sudah siap di meja makan. Kamu tumben, Rin, pakai beli pepes ayam segala. Iya, lagi punya rezeki lebih. Aku menemukan harta karun, jadi aku belikan ini untukmu, kataku. Mas Andri menautkan alis sambil melihatku tidak mengerti. Harta karun dari mana? Dari sini, ujarku seraya menyimpan amplop yang sudah kosong di atas meja. Mata Mas Andri membulat sempurna melihat amplop berwarna coklat itu. Pasti dia mengerti tanpa harus aku menjelaskannya. Apalagi di luar amplop itu ada tulisan tangan yang dibuat sendiri oleh Mas Andri. Untuk Hena Morena Terena Ena. Rin, aku bisa jelasin. Jangan bicara jika sedang makan. Habiskan dulu makananmu, lalu nanti bicara. Aku berujar dengan sangat dingin. Tapi, Rin, makan aku bilang. Mas Andri menurut, tapi kemudian dia terdiam dengan memegangi perutnya. Kenapa, Mas? Perutnya sakit, tanyaku. Mas Andri mengangguk lemah. Pasti sakit, soalnya aku sudah memasukkan obat pencahar ke dalam pepes itu. Apa? Selamat berenah di toilet, Mas, kataku, lalu pergi meninggalkannya. Bersambung.